Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Dr. M. Arif Budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyakit anak pondok, penyakit anak pesantren. Biasanya anak pondok atau anak pesantren akan mengalami sakit kulit Bapak Ibu. Kita bilang saja ya, penyakit kulit anak pondok atau penyakit kulit anak pesantren. Oke, Bapak Ibu sepakat sampai di sini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, penyakit sakit kulit anak pondok atau anak pesantren ini biasanya adalah tungau. Nama tungaunya adalah Sarcoptes scabiei Bapak Ibu. Tungau ini biasanya aktifnya pada malam Bapak Ibu, sehingga akan menimbulkan gejala kudisan seperti bintik-bintik merah, benjolan, dan ada keropeng pada kulit anak. Biasanya gejala ini akan disertai gatal hebat yang terjadi pada malam hari Bapak Ibu ya. Walaupun sebetulnya bisa saja terjadi pada waktu pagi, siang, atau sore. Ada keluhan gatal pada anak-anak tersebut. Tetapi yang paling hebatnya terjadi pada waktu malam Bapak Ibu. Sehingga skabies ini akan menimbulkan penyakit gatal anak pondok atau penyakit gatal anak pesantren ya pada waktu malam. Biasanya tempat timbulnya gatal dan bintik merah ini Bapak Ibu ya, atau ada benjolan kecil kudis pada bagian-bagian ini Bapak Ibu, yaitu pertama pada bagian ketiak bagian depan, kemudian bagian siku bagian dalam, kemudian dekat bagian payudara untuk perempuan Bapak Ibu, kemudian untuk laki-laki pada bagian puting bagian dadanya, kemudian juga bisa terjadi pada bagian pinggang, pergelangan tangan bagian dalam, pada bagian jari-jari tangan, jari-jari kaki bagian dalam maupun luar, kemudian sela jari-jari kaki dan tangan, pada bagian kemaluan, lutut, bagian bokong, bagian pergelangan kaki belakang, bagian jari-jari kaki, sela-sela jari kaki Bapak Ibu, dan bagian pinggir telapak kaki Bapak Ibu. Jadi jika ada keluhan gatal-gatal hebat pada waktu malam pada bagian tempat-tempat yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu kita sudah curigai penyebabnya adalah skabies Bapak Ibu. Pada anak pondok atau pesantren yang terkena tungau ini Bapak Ibu, tidak langsung menimbulkan gejala Bapak Ibu. Biasanya akan butuh waktu 2-6 minggu sejak tungau ini hinggap Bapak Ibu. Kemudian gatal pada anak pondok ini hebatnya pada waktu malam tadi Bapak Ibu ya. Selain itu gejala tungau ini selain gatal, di sini pada anak ini juga akan mengeluhkan adanya keluhan benjolan, adanya ruam atau ada bintik-bintik merah pada bagian kulit Bapak Ibu ya, pada bagian tempat-tempat yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada benjolan kecil beruntus kemerahan atau beruntus yang berisi cairan. Dan biasanya ini sangat gatal dan sangat katanya hebat pada waktu malam. Kemudian Bapak Ibu karena akibat tungau ini gatalnya ada sangat hebat, jadi anak pondok atau anak pesantrennya akan menggaruk pada bagian gatal tersebut sehingga akan menimbulkan luka lecet, sehingga bila ruam tergaruk, kulit akan terluka dan keluar cairan bening yang dapat menginfeksi bagian kulit lainnya, jadi bisa memindahkan pada bagian lainnya Bapak Ibu. Kemudian infeksi tungau ini bisa menginfeksi semua bagian anak yang tinggal di pondok atau pesantren karena penyakit ini mudah menular dan biasanya tungau itu hanya berasal dari satu anak, tetapi bisa pindah ke satu anak yang lain, kedua anak yang lain, ketiga anak yang lain, keempat, atau ke semua anak yang tinggal di pondok tersebut, sehingga bisa menyebabkan keluhan dan infeksi, keluhan gatal-gatal, keluhan pada kulitnya pada semua anak yang tinggal di pondok itu Bapak Ibu. Kemudian untuk menentukan apakah penyebab sakit kulitnya ini apakah oleh tungau skabies ini atau bisa saja bukan oleh tungau ini tapi oleh jamur, bisa oleh bakteri ataupun virus lainnya.
Silakan anak pondok dan anak pesantren ini melakukan pemeriksaan dan pengobatan kepada dokter ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dokter akan melakukan konsultasi, menanyakan kepada anak pondok dan pesantren itu keluhannya, kemudian tempat-tempat terjadinya, kemudian apakah ada temannya atau tidak yang mengalami keluhan yang sama, kemudian juga akan melakukan pemeriksaan fisik, melihat apakah ada ruam, kemudian ada bintik-bintik merah, ada beruntusan, ada benjolan berisi cairan pada tempat-tempat biasanya ada timbulnya skabies yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian biasanya untuk pengobatannya itu, jika satu anak terinfeksi, maka akan dilakukan pemeriksaan pada anak lainnya dan mesti dilakukan pengobatan secara serentak dan massal Bapak Ibu untuk membunuh tungau ini dan supaya tidak ada tungau yang tersisa pada anak lainnya sehingga semua anak bisa sehat. Karena kalau misalnya diobatin cuma satu anak Bapak Ibu, kemudian anak lain yang tidak diobatin, bisa saja nanti anak yang kita obati sudah sembuh, tetapi anak yang lainnya masih ada tungaunya, bisa menginfeksi kembali anak yang sudah sembuh yang kita obatin tadi Bapak Ibu ya. Untuk penjelasan lengkap skabies dari mulai penyebab, faktor risiko, gejala, dan pengobatannya, silakan klik playlist kiri atas yang judulnya penyebab gatal hebat malam hari skabies Bapak Ibu. Oke. Sekian dulu penjelasan saya mengenai penyakit anak pondok atau penyakit anak pesantren berupa sakit kulit ya Bapak Ibu. Semoga anak pondok dan anak pesantren kita sehat semua dan maksimal dalam menuntut ilmu agama Islam dan menjadi para ustadz dan ulama yang bermanfaat bagi umat kita, khususnya di tempat kita tinggal maupun untuk Indonesia umumnya Bapak Ibu. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.